Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlela dari MPI 6. Saya akan memaparkan hasil kerja saya, yaitu manajemen stres dalam organisasi pendidikan. Pengertian manajemen stres menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu gangguan atau kekacauan mental dan tekanan emosional seseorang. Stres adalah suatu kegiatan yang dinamis. Seorang individu dihadapkan kepada peluang atau tuntutan sumber daya yang terkait dengan apa yang dihasratkan oleh seorang individu itu, dan hasilnya dipandang tidak penting dan tidak pasti. Stres dapat diartikan bentuk reaksi terhadap tekanan yang integritasnya sudah terlalu tinggi. Stres dapat didefinisikan sebagai penderita jasmani, mental, dan emosional yang diakibatkan representasi atau suatu peristiwa sebagai suatu ancaman bagi agenda pribadi seseorang. Peristiwa yang nampaknya menimbulkan interpretasi negatif yang menjelma menjadi reaksi yang menyebabkan terjadinya, termasuk kematian kerabat terdekat, perceraian, konflik dengan atasan. Dari suatu peristiwa yang memberikan dampak negatif dan menjadi ancaman pribadi individu. Suatu respon stres sangat tergantung bagaimana cara seseorang menginterpretasikan suatu peristiwa. Menginterpretasikan suatu peristiwa berarti kita memberikan makna suatu peristiwa itu bagi diri kita sendiri, yaitu respon kita terhadap masalah tersebut. Kalau kita menilai bahwa peristiwa tersebut mengancam, maka sangat berpotensi menimbulkan reaksi yang negatif dan menyakitkan yang kita sebut dengan stres. Kita dapat melihat dari konsekuensi negatif stres yang berpengaruh pada 5 kategori, yaitu 1. Perubahan jasmani seperti insomnia, sakit kepala, sakit leher, kejang otot, pola mes yang tidak teratur, asma, hipotensi, dan rambut rontok yang berlebihan. Yang kedua yaitu emosional, mengancam perubahan kepribadian, kejengkelan, kecemasan, depresi, khawatir, frustasi, dan mudah marah. Ketiga yaitu mental yang mencakup konsekuensi lemah, sikap negatif, bicara dengan diri sendiri. Yang keempat, relation, perasaan terasing, interesi, kesepian, dan mengancam orang lain. Kelima yaitu spiritual, merasa hampa, keraguan, kehilangan genggaman, sinisme, aspek tidak mau memaafkan. Setiap peristiwa didefinisikan sebagai ancaman yang mungkin bagi tujuan seseorang menghasilkan konsekuensi negatif yang bersifat jasmani, mental, relation, atau spiritual. Secara lebih khusus, stres dapat diartikan sebagai kendala dan tuntutan. Kendala adalah suatu ketentuan yang mencegah kekuatan individu dan melakukan apa yang sangat diinginkan, sedangkan tuntutan adalah hilangnya sesuatu yang diinginkan. Jadi, manajemen stres adalah kemampuan penggunaan sumber daya secara efektif untuk mengatasi gangguan atau kecemasan mental dan emosi yang muncul dengan tanggapan. 2. Penyebab terjadinya stres. Penyebab terjadinya stres yang pertama yaitu penyebab stres dari luar. Tekanan jiwa dari diri sendiri seringkali disebabkan oleh faktor dari lingkungannya, misalnya suara bising, suhu udara yang panas, cuaca yang berlebihan, dan lain sebagainya. Faktor dari luar menyebabkan stres diantaranya 1. Peristiwa penting dalam hidup seorang, misalnya kematian orang yang dikasihi, kehilangan pekerjaan, kecelakaan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu integritas
sosial, misalnya perilaku kasar dari orang lain, perlakuan agresif dari orang lain, diintimidasi dari orang yang berkuasa, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu dalam organisasi, misalnya di disiplin pekerjaan, intimidasi dari atasan atau rekan kerja yang terlalu kaku, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu kecerobohan, misalnya lupa mematikan listrik, lupa tempat meletakkan kunci, rusak peralatan karena kecerobohan, dan lain sebagainya. Penyebab yang terjadinya stres yang kedua yaitu penyebab dari diri dalam kita sendiri. Stres juga dapat terjadi karena faktor dari diri seseorang sendiri, yaitu yang pertama, seseorang yang bekerja secara kompulsif dan sering mengorbankan waktu tidurnya dan keluarganya sehingga menyebabkan tekanan yang tinggi. Kedua, seseorang yang berpikiran sempit dan kaku, misalnya berpikir terlalu banyak dan kaku atau tidak berpikir sama sekali. Yang ketiga yaitu berpikiran negatif, hal yang ditandai dengan cara berpikir yang feminis, sering mengkritik diri sendiri dan menganalisis secara berlebihan. Yang ketiga yaitu gaya hidup dan kebiasaan, misalnya sering begadang, kecanduan minuman beralkohol, dari kafein, perokok berat, boros, dan lain sebagainya. Tujuan manajemen stres dalam organisasi pendidikan adalah mengantisipasi kemungkinan munculnya penyebab stres. Yang kedua, mencegah terjadinya stres pada individu atau organisasi secara keseluruhan. Yang ketiga, mengelola stres agar tidak menimbulkan akibat yang buruk. Yang keempat, memulihkan individu dan atau organisasi dari stres. Berikutnya adalah cara mengelola stres. 1. Melakukan pendekatan individu. 2. Melakukan pendekatan organisasi. Yang poin berikutnya adalah tips manajemen stres dalam organisasi pendidikan. 1. Menyediakan peralatan berolahraga di organisasi sekolah, misalnya. 2. Bersosialisasi dengan murid lain. 3. Membiasakan gaya hidup yang sehat. Itulah tadi hasil paparan dari saya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.